Stadion MetLife terpilih sebagai venue final Piala Dunia antar klub 2025. Stadion MetLife di New Jersey secara resmi terpilih sebagai lokasi untuk menggelar final Piala Dunia antar klub 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Juli 2025. Stadion ini juga akan menjadi tempat pertandingan final Piala Dunia di 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh FIFA pada Sabtu malam, yang sekaligus mengonfirmasi bahwa turnamen akan diadakan di 12 stadion berbeda, termasuk 5 dari 11 lokasi yang akan digunakan di Piala Dunia untuk 2026. Manuel Neuer percaya bahwa timnas Jerman punya pengganti dari Ter Stegen. Seiring cedera parah yang dialami oleh Marc-Andre Ter Stegen, muncul wacana soal kemungkinan kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman. Namun Neuer menutup kemungkinan hal tersebut. Kiper Bayern Munchen itu yakin ada sejumlah kiper yang akan bisa diandalkan oleh Julian Nagelsmann untuk bisa mengawal gawang timnas Jerman selama Ter Stegen absen. Paulo Fonseca sumringah lihat AC Milan menang 3 kali beruntun. AC Milan berhasil mempertahankan momentum positifnya. Terakhir Rossoneri mencatatkan kemenangan 3-0 atas Lecce di Stadion San Siro. Kemenangan itu merupakan yang ketiga secara beruntun di ajang Serie A untuk AC Milan, dan pelatih kepala Paulo Fonseca pun sangat senang dengan keberhasilan anak asuhannya mempertahankan momentum positif tersebut. Timnas Australia kembali didera cobaan. Harapan timnas Australia untuk bangkit dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia bertambah berat. Hal itu setelah Kirkati yang terancam absen hingga 1 tahun setelah mengalami cedera lutut serius. Bek berusia 20 tahun itu seharusnya menjadi pilihan dalam skuad pelatih baru The Sockers, yakni Tony Popovic, untuk kualifikasi Piala Dunia bulan depan melawan Jepang dan juga Cina. Namun cederanya itu jelas bikin dirinya harus absen dalam jangka waktu yang cukup lama. Ange Postecoglou sebut kasihan Erik ten Hag. Derasnya badai kritik yang dihadapi oleh manajer Manchester United Erik ten Hag menuai simpati dari pelatih Tottenham Hotspur yakni Ange Postecoglou. Di mata Postecoglou, kritik terhadap ten Hag itu terlalu keras. Ten Hag memang tidak pernah lepas dari serangan kritik semenjak datang ke pangkuan Manchester United di tahun 2022 yang lalu. Dulu pernah dipuji Jurgen Klopp, napi kita kini jadi pesakitan. Jurgen Klopp dulu pernah puji napi kita sebagai pemain yang luar biasa. Namun setelahnya sang gelandang sering kena cedera dan kini diusir oleh Werder Bremen. Pihak klub kini mencoba untuk menjual Keita ke klub Arab Saudi atau ke klub-klub dari Cina. Jika tidak laku di pasaran, mereka akan memutus kontrak dari sang pemain. Lautaro Martinez akhirnya pecah telur. Manajer Inter Milan yakni Simeone Inzaghi mengaku senang dengan keberhasilan Lautaro Martinez membobol gawang Udinese. Ia menyebut bahwa sang striker benar-benar bekerja keras agar bisa kembali mencetakkan gol. Ia diketahui berhasil mencetakkan 2 gol saat Inter Milan mengalahkan Udinese terakhir kali. Barca alami kekalahan perdana. Barcelona disikat Osasuna dengan skor 2-4. Ini menjadi kekalahan pertama Blaugrana di ajang La Liga musim ini. Gol dari Pau Victor dan juga Lamine Yamal dibalas 4 gol dari Osasuna. Hasil ini menjadi kekalahan perdana Barcelona. Namun sejauh ini masih di puncak klasemen dengan koleksi 21 poin. Sedangkan Osasuna naik ke urutan ke-6 dengan koleksi 14 poin. Diimbangi Bayer Leverkusen, Harry Kane catat 0 tembakan. Harry Kane tidak bisa bermain maksimal ketika Bayern Munchen dipaksa Bayer Leverkusen bermain imbang 1-1. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah melewati 90 menit. Leverkusen unggul lebih dahulu lewat gol dari Robert Andrich di menit ke-31. Tetapi Munchen dengan segera menyamakan kedudukan lewat gol dari Alexander Pavlovic. Menurut Opta, ini pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir Harry Kane gagal melepaskan tembakan meski turun sebagai starter di pertandingan ini. Dia pernah menorehkan catatan buruk ini ketika masih membela Tottenham Hotspur. Gagal kalahkan Newcastle, Manchester City diminta move on. Gelandang Manchester City Mateo Kovacic menyesalkan hasil imbang yang didapatkan timnya melawan Newcastle United. Yang menyebut bahwa timnya tidak boleh meratapi hasil ini dan harus lekas move on. Newcastle selalu menjadi lawan yang sulit ditaklukkan saat bermain di St. James Park.
Double apes Manchester City gagal menang Erling Haaland cedera. Manajer Manchester City Josep Guardiola baru-baru ini membagikan sebuah kabar buruk bagi timnya yang menyebut bahwa Erling Haaland mengalami cedera baru-baru ini. Ternyata Haaland tertangkap kamera mengalami cedera. Ia disebut mengalami cedera di bagian otot Achillesnya. Dan sang striker terlihat cukup kesakitan seusai laga dan ia terlihat berjalan agak pincang saat meninggalkan lapangan. Jika Haaland harus menepi, maka ini berpotensi jadi masalah baru dari Manchester City. The Citizen saat ini tidak memiliki striker lagi karena Julian Alvarez telah dijual. Liverpool puncaki klasemen sementara. Liverpool tampil tangguh untuk mengalahkan perlawanan dari Wolverhampton dengan skor 2-1. Pertandingan berjalan alot namun pasukan dari Arne Slot kembali ke jalur kemenangan sekaligus naik ke puncak klasemen sementara. Dua gol kemenangan Liverpool dicetakkan oleh Ibrahima Konate dan juga penalti dari Mo Salah. Sementara tuan rumah sempat membalas lewat aksi gol dari Ryan Aït-Nouri. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Liverpool ke puncak klasemen dengan koleksi 15 poin dari 6 pertandingan. Nama Mo Salah selevel dengan Aguero. Mo Salah mencetakkan gol penentu kemenangan Liverpool atas Wolverhampton kemarin. Menurut catatan Opta, satu gol Salah ke gawang Wolverhampton kemarin adalah gol yang istimewa. Gol tersebut sekaligus jadi kontribusi gol ke 231 Salah untuk Liverpool. Catatan itu pun mendongkrak nama Salah dalam daftar istimewa. Mo Salah kini berada di level yang sama dengan Aguero dengan sama-sama terlibat dalam kreasi 231 gol di tim Inggris. Arsenal menang atas Leicester City. Arsenal memetik kemenangan dramatis di pekan ke-6 Liga Inggris. Menghadapi Leicester City, Arsenal menang dengan skor akhir 4-2. Arsenal berhasil unggul lebih dahulu lewat gol dari Gabriel Martinelli, sepasang gol dari Leandro Trossard, dan satu gol dari Kai Havertz. Namun Leicester City mampu memperkecil kedudukan berkat sepasang gol dari James Justin. Berkat kemenangan ini, Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 14 poin. Borong 4 gol, Cole Palmer cetak rekor yang baru. Cole Palmer jadi pahlawan kemenangan Chelsea atas Brighton dalam duel lanjutan Liga Premier Inggris. The Blues mengamankan kemenangan 4-2 dan semua gol dicetak oleh Palmer di babak pertama. Kemenangan ini menjaga tren positif dari Chelsea dalam beberapa pertandingan terakhir. Cole Palmer pun menciptakan rekor yang baru di Liga Inggris. Cole Palmer memecahkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah Liga Inggris yang bisa memborong 4 gol tersebut di babak pertama. AC Milan dilaporkan tertarik datangkan Nico Paz dari FC Como. Nico Paz pantas mendapatkan banyak pujian atas penampilannya bersama FC Como, dan sebuah laporan mengklaim jika AC Milan termasuk di antara yang mengagumnya. Rossoneri sendiri kemungkinan akan mencoba untuk bisa mendatangkannya di bursa transfer Januari nanti, di mana AC Milan butuh gelandang tengah baru untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh Ismail Bennacer. Kehadiran dari Nico Paz juga dianggap cukup penting, mengingat dia bisa membantu pasukan dari Paulo Fonseca untuk memperkaya strategi dari sang pelatih. Gabriel Jesus berpeluang hengkang. Arsenal menghadapi kemungkinan untuk melepas Gabriel Jesus di bursa transfer Januari nanti, di mana kini sang striker kehilangan tempatnya di tim utama Mikel Arteta. Gabriel Jesus yang kalah bersaing dengan Kai Havertz, dan menurut laporan dari media Brasil Yanni Bolavebe, mantan klub Jesus yakni Palmeiras tertarik untuk bisa memboyongnya kembali pada bursa transfer Januari. Laporan tersebut mengatakan bahwa Arsenal siap melakukan negosiasi untuk bisa menjual Jesus dengan harga kisaran 33 juta pound sterling. Real Madrid inginkan bek milik Manchester United. Ada kabar menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga tersebut dilaporkan berminat untuk bisa mendatangkan Diogo Dalot dari Manchester United. Ini disebabkan kontrak Dani Carvajal di Real Madrid akan habis di tahun depan, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda Madrid akan memperpanjang kontrak dari sang bek Spanyol tersebut. Alhasil mereka mulai mencari sosok baru untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka, dan Ancelotti dikabarkan tertarik untuk bisa memboyong Dalot ke Santiago Bernabeu di musim depan.
Rodri absen panjang, Pep Guardiola mau beli siapa? Manchester City harus kehilangan Rodri hingga musim depan. Ini tentunya jadi kerugian besar untuk juara bertahan Liga Inggris tersebut mengingat peran penting dari Rodri. Tugas berat bagi Pep Guardiola dan manajemen City untuk bisa mencari pengganti Rodri hingga akhir musim nanti. Beberapa nama kini mulai muncul jadi calon pengganti Rodri dan salah satunya adalah gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi. Terkait hal tersebut, Pep Guardiola akan berbicara terlebih dahulu dengan manajemen sebelum memutuskan apakah perlu membeli pemain baru ataukah tidak. Manchester United mau boyong Nico Williams. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan akan mencoba untuk bisa membuat manuver menarik di tahun 2025 nanti. Mereka berencana untuk bisa mendatangkan Nico Williams dari Athletic Bilbao. Dilansir oleh VHS, MU ingin mendatangkan Williams sebagai pengganti dari Marcus Rashford. Rashford dinilai performanya tidak kunjung membaik dan manajemen MU dikabarkan mulai kehabisan kesabaran dengan performa mantan pemain timnas Inggris tersebut. Sang winger sendiri kabarnya memiliki klausul rilis senilai 65 juta euro yang harus dibayarkan ke manajemen Athletic Bilbao.